Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Langkah Kanan, channelnya referensi para pecinta alam. Baik, kali ini di bagian kedua tentang bagaimana cara Rasulullah itu melakukan perdagangan. Yang kelima, tidak memberikan janji sumpah secara berlebihan. Ketika berdagang sebaiknya jangan memberikan janji atau sumpah-sumpah berlebih. Semisal, barang ini tidak akan rusak hingga 1 tahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua hal dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah mengklaim barang ini super bagus, super awet, dan sejenisnya. Sumpah itu tidak baik, apalagi sampai bersumpah palsu. Jelas perkataan tersebut termasuk dusta dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sibel bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para pedagang adalah tukang maksiat." Di antara para sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli?" Rasulullah menjawab, "Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu." Hadis riwayat Ahmad. Keenam, Rasulullah saling menguntungkan kedua belah pihak. Cara berdagang Rasulullah selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, serta suka sama suka antara pembeli dan penjual. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya, dan harus mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut ke pembeli. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah ketika mengadakan perniagaan kecuali atas dasar suka sama suka." Hadis riwayat Ahmad. 7. Menjual barang miliknya sendiri. Kalian pasti sering mendengar sistem penjualan barang dengan dropshipping, bukan? Di mana kita menjual suatu produk kepada buyer tanpa membelinya produk tersebut terlebih dahulu. Cukup memasang foto-foto produk itu di media sosial. Nantinya jika ada buyer yang membeli, kita langsung menghubungi si grosir. Lalu grosir akan mengirim barang tersebut secara langsung ke alamat buyer dengan atas nama toko kita. Jual beli dengan metode dropshipping tentunya cukup resiko. Sebab kita selaku penjual tidak mengetahui kondisi barangnya secara langsung, hanya lewat foto. Bagaimana jika nanti buyer menerima barang yang cacat? Atau mungkin proses pengirimannya terlalu lama? Hal ini tentu mengecewakan si pembeli. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyarankan agar kita tidak menjual barang yang bukan milik kita, sebab itu bisa merugikan pihak lain. Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku seraya meminta kepadaku agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan cara terlebih dahulu aku membelinya untuknya dari pasar." Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Nasai. 8. Rasulullah tidak melakukan penipuan. Dalam berdagang Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penipuan. Perlu diketahui bahwa tindakan menipu pembeli sekecil apapun dan dalam bentuk apa saja itu dilarang oleh agama. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian dengan tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, Rasulullah tidak menimbun barang. Menimbun barang merupakan keadaan di mana seseorang membeli barang dengan stok sangat banyak dari pasar, lalu menyimpannya dalam kurun waktu lama dan menjual barang tersebut dengan harga sangat mahal. Ketahuilah bahwa menimbun barang adalah perbuatan zalim. Pertama, aktivitas ini menyebabkan terganggunya mekanisme jual beli di pasar. Stok barang di pasar akan habis dan itu merugikan pedagang yang lain. Kemudian,
dengan sengaja menyimpan barang dan mengeluarkannya saat permintaan konsumen sedang melonjak, sehingga ia bisa menaikkan harganya. Ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab sama saja dengan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan terakhir, barang yang telah ditimbun dalam waktu lama itu biasanya kualitasnya menurun, entah itu rusak, cacat, atau habis dimakan waktu. Diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang melakukan penimbunan, melainkan dia adalah pendosa. Hadis riwayat Muslim. Ke-10, Rasulullah bersikap ramah dengan pembeli. Bersikap ramah, santun, dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita bersikap baik dengan pembeli, maka pembeli pasti juga senang. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan hal tersebut atau melakukan hal yang buruk, pembeli pun tidak akan lagi datang kembali. Ke-11, Rasulullah tidak menjual barang haram. Menjual barang-barang haram jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, dan Nabi juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, perdagangan khamar telah diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Ke-12, Rasulullah tidak menjelek-jelekan dagangan orang lain. Jika kita hendak berdagang, sebaiknya lakukan secara benar sesuai syariat agama. Tidak perlu kita menjelek-jelekan dagangan orang lain dengan tujuan agar semua konsumen lari menuju kita. Perbuatan itu dosa. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. 13. Memberikan upah kepada karyawan tepat waktu. Jangan menunda-nunda haknya para karyawan, sebab ia juga telah memeras keringatnya demi menjalankan usaha Anda agar lancar. Jadi berikanlah haknya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ke-14, Rasulullah tidak pernah putus asa. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kamu yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Jadi, jangan berputus asa. Nikmati prosesnya dan terus mengevaluasi. Ke-15, Rasulullah tidak pernah melupakan ibadah. Kunci utama keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdagang yaitu tidak pernah melupakan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kiat-kiat sukses untuk berdagang ini bisa teman-teman lakukan di rumah atau bisa diaplikasikan dalam kegiatan berdagang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.